Satu. Halo semuanya, hari ini saya akan mencoba untuk memurnikan palladium ya yang sudah larut di dalam solusi. Sebelumnya ini adalah perak palladium nitrat, di mana saya sudah larutkan logam palladium yang dihasilkan oleh instan palladium drop versi ketiga yang kita namun udah reduksi dan dileburkan namun dilarutkan ke dalam asam nitrat. Nah, kita memasak logam tersebut dengan asam nitrat di mana solusinya sampai hampir kering. Lalu saya menambahkan HCl untuk mengubahkan kompleks dari palladium nitrat menjadi palladium klorida. Nah, namun saya juga menambahkan dikit asam nitrat ke dalam HCl-nya, jadi membuat air raja atau enggak disebut aqua regia. Nah, aqua regia tersebut saya tinggalkan agar seluruh logam tetap bereaksi, dan saya melakukan penyaringan pertama untuk ketahui apakah ada perak klorida di dalam solusi dan juga timah hitam klorida. Nah, ini hasil saringannya ya. Tentunya ada pengedapan ya, warna putih. Nah, sekarang ini saya akan menerangkan satu metode ya untuk memurnikan palladium. Mohon maaf sebelumnya atas suaranya yang ada di belakang saya. Nah, setelah sudah diasam nitratkan logam tersebut dan dimasak, lalu masak sampai kering, terus tambahkan HCl, lalu saya menambahkan lagi asam nitrat dan masak sampai kering, dan saya menambahkan HCl. Jadi praktis di sini itu asam nitratnya sudah dihilangkan atau dievaporasikan dan cuma sisa HCl. Nah, ini HCl pekat dengan perak palladium klorida. Bisa dilihat ya, solusinya sangat-sangat tidak bisa dilihat di bawah, sangat-sangat pekat sekali. Dan saya tambahkan HCl, jadi di sini praktis air pun sangat sedikit dan kondisinya ini butuh dingin. Nah, takarannya adalah, kalau menurut saya adalah 1, 2, 4. Apa itu artinya? Jadi seandainya kita mengekspektasi di sini ada palladium misalnya 10 gram, kita menggunakan takaran amonia klorida 20 gram, kalium klorat 40 gram. Perbandingannya tersebut. Nah, saya estimasikan saya ada palladium 20 gram ya, maksimalnya 20 gram, tapi setahu saya sekitar mungkin di 6 atau 10 gram saya menggunakan. Nah, namun saya akan menambahkan amonium klorida 40 gram, karena maksimal yang diekspektasi adalah 20, tapi sebetulnya realita mungkin di 6 atau 10. Ya, saya menambahkan agak lebih banyak lagi. Nah, sekarang ini saya akan mentimbang amonia kloridanya 40 gram. Soalnya saya mengekspektasi ya di sini ada 20 gram palladium. Jadi kita 20 gram kali 2 yaitu jadi 40. Ya, sekarang kita akan mentimbangkan jadi 40. Ada angin. Ya udah, kita matikan anginnya dulu. Nah, sebelumnya saya menyiapkan solusi ya, amonium klorida dengan takaran air 500 ml dan serbuknya 50 ml, jadi sekitar 10% solusi. Nah, sekarang ini saya butuh
jelasin kenapa saya sediakan bahan-bahan tersebut, karena sekarang ini posisinya ini palladium tuh dioksidasi state 2. Untuk mengendapkan palladium kita butuh mengoksidasikan jadi dari 2 ke 4. Nah, 4 itu adalah kompleks yang mudah diendapkan. Nah, sekarang ini saya udah timbangkan ya. Ini adalah amonium klorida ya, 40 gram ke sini ya, benar, ke dalam sini. Kalau seandainya ada endapan, tentunya ada ya, tentunya akan ada platina. Airnya udah mulai berkeruh ya. Iya. Nah, dengan tambahan amonium klorida, tentunya akan ada palladium ya yang akan menjadi kompleks berempat, tapi tidak semuanya. Nah, kita juga butuh tahu apakah ini kompleks platina yang berwarna kuning, tapi sepertinya ini bukan. Ini sepertinya bukan nih. Jadi kenapa saya butuh suhunya dingin, karena kompleks palladium ini, palladium ini mudah larut ke dalam air ya. Dan maka tuh di proses pertama airnya diuapkan dulu. Namun kita kalau pembilasan tidak boleh menggunakan air biasa. Kita butuh bikin solusi dingin ya, dengan konsentrasi amonium kloridanya itu 10%. Dan udah cukup. Hah? Oh, masih ada biji-biji gitu ya. Kasih ini aja dikit nggak apa? Iya, kasih ini aja dikit. Dikit aja. Iya, udah. Coba diaduk sampai bikinin beku di bawah. Hah? Bikinin beku. Beku di bawah? Iya, karena dingin air kali ya, terlalu dingin daripada kadar dingin. Apakah masih ada itu? Biji-biji udah nggak ada. Sekarang udah nggak ada ya. Ya udah. Nah, sekarang ini saya akan mempertimbangkan kalium chloride ya. Pembandingannya adalah 4. Jadi kalau ini seandainya 20 gram, saya butuh sediakan ini 80 gram. Ini mau ambil aja 80 gram.
Kebanyakan sekali. Udah ya. Ya udah. Nah, di sini kelihatan ada endapan ya. Nah, kalau endapannya warna agak kuning dikit itu platina, tapi kalau endapan yang seperti ini bukan platina. Nah, ini dengan bertahap soalnya ini mengeluarkan gas klorin ya. Jadi saya ingin ingatkan lagi. Jadi proses awalnya ini airnya praktis sudah tidak ada, tapi saya namun tambahkan ini amonia klorid, solusi amonia klorid yang dingin ya, 10%. Lalu saya menambahkan HCl. HCl-nya ini akan pekat, di mana HCl ini akan reaksi dengan potasium klorid atau di bahasa Indonesianya kalium klorat untuk menoksidasikan palladium klorida yang sekarang ini menjadi amonium palladium klorida menjadi posisinya 2, oksidationnya 2 menjadi 4. Jadi kita akan bertahap ya. Ini akan keluarkan gas klorin dan butuh lakukan ini di ruangan ventilasi. Dan di sini akan mengoksidasikan palladium tersebut menjadi oxidation state 4 yang mudah disaringkan, dan endapan ini yang berwarna merah. Ya udah, dengan bertahap aja Pak Jum, tambahkan aja dikit lagi ya udah. Ini akan keluarkan gas klorin. Tambah lagi. Terus tambah lagi. Kasih HCl dikit. HCl. Ini sekarang apa nih? Ini asam nih ya? Ya, sedikit HCl. Saya akan sekarang ini tambahkan HCl karena kalium klorat ini memakan HCl untuk memproduksi gas klorin. Dikit aja. Lagi dikit lagi. Ya udah cukup.
tambahkan lagi. Kita butuh menambahkan ini agar solusinya berwarna dikit bening ya, sebelum kita proses penyaringan. Air berwarna merah ya, lebih merah dibanding sebelumnya ya. Iya. Hah? Warna cukup 5 ya. Gitu ya. Diadukkan aja. Jadi saya ingin jelaskan kembali lagi ya. Jadi proses awalnya yang setelah saya larutkan logam hasil leburan, itu saya melarutkan ke dalam asam nitrat. Kenapa? Karena saya merasa asam nitrat ini larut dengan cepat dan untuk ujikan kemarin itu DMG dengan DMG. Nah, kalau misal ya memang begitu efeknya. Ya, nggak apa-apa Pak. Karena itu keluar gas klorinnya. Nah, namun saya masak itu sampai dia kering, ya, si kompleks palladium nitrat dengan pemotornya, lalu saya menambahkan HCl. Nah, dalam proses tersebut saya praktis menurunkan timah hitam yang mungkin ada di dalam solusi jadi timah hitam klorida yang akan mengendap, dan tentunya akan mengendapkan juga perak, jadi perak klorida. Dan lanjut saya menambahkan dikit asam nitrat agar seluruh logam yang masih belum larut itu dimasak lagi. Nah, dari proses tersebut kita menghasilkan palladium klorida yang awalnya dari palladium nitrat. Ya. Nah, namun saya masak solusi tersebut sampai kering, sampai kering lagi, agar air dan juga asam nitrat itu sudah diuapkan dan sisa cuman HCl. Nah, dengan HCl ini saya tambahkan HCl lagi agar solusi jadi pekat dengan HCl dengan air minimal sekali. Lalu saya tambahkan es batu agar solusinya didinginkan. Sebelum saya tambahkan amonia klorida dengan takarannya 1, yaitu kalau ekspektasinya hasilnya palladium yang akan dicapai itu 10 gram, maka itu ditambahkan 20 gram amonia klorida ya ke dalam solusi,
dan sebelumnya aduk sampai merata, sampai seluruh amonia klorida sudah di dalam air. Lalu selanjutnya ditambahkan 4 kali 10 kali 4 yaitu 40 gram potas kalium klorat. Nah, kenapa saya melakukan itu? Karena akan menghasilkan pengendapan yang warna merah seperti ini. Ini adalah kompleks amonium palladium 4 klorida. Yang sebelumnya masih amonium palladium 2 klorida. Ya, kita akan melakukan penyaringan sekarang ini. Kita ingin lihat dulu apakah solusi masih berwarna udah ya. Seandainya solusinya masih berwarna hitaman, maka itu akan saya tambahkan lagi kalium klorat. Nah, bagaimana untuk mengubahkan dari posisi 2 amonia palladium 2 klorida jadi 4 itu karena kita butuh menambahkan gas klorid yang dihasilkan dari kalium klorat ya, reaksi antara dengan HCl. Nah, itu akan mengeluarkan gas klorin yang akan mengoksidasikan dari posisi 2 menjadi 4. Nah, ini akan keluarkan gas klorin yang sangat berbahaya bagi kita. Kita tuh melakukan ini di ventilasi, ruangan yang ada ventilasinya. Kita lihat ya, ada pengendapan ya, yang sekarang ini berwarna oranye. Nah, oke, kita lakukan proses penyaringan. Air solusi berwarna kuning hijau ya, yang awalnya tadi sangat pekat ya. Nah, untuk membilas pengendapan tersebut tidak boleh menggunakan air biasa, harus menggunakan solusi dingin, yaitu saya di sini udah siapkan 500 ml ya, air biasa. Saya campurkan es batu, udah saya campurkan es batu, dan juga amonium klorida seberat 50 gram. Jadi 500 ml dengan 50 gram amonium klorida untuk pembilasan ini. Selain ini HCl juga bisa digunakan. Saya butuh siapin 2 deh, 2 aja deh pagi. Akan saya sambung lagi setelah sudah selesai melakukan penyaringan. Terima kasih.
Oke, kita kembali lagi ya setelah sudah disaringkan, namun saya bilas-bilas dengan solusi ya air amonia klorida yang dingin 10% ya, kepekatan 10% dibilas-bilas tersebut. Selesai disaring ya, akan menghasilkan pengendapan oranye merah gini. Ya, dari warna solusi hijau karena mungkin saja ada tembaga ya, atau juga karena efek klorin, gas klorin. Oke, sekarang kita akan lanjut proses kedua permuniannya agar capai 99%, yaitu untuk mengambil seluruh kertas saringannya ini ya, ambil pakai sarung tangan ya, ambil pakai ini ya, diambil semuanya, diambil ya, ini juga dan terakhir oke. Nah, sekarang ini dengan pengendapan amonia palladium 4 klorida, saya akan menambahkan amonia. Ini amonia kepekatan tinggi ya, ke dalam ini agar dilarutkan kembali. Nggak usah banyak, yang penting cukup untuk direndamkan. Ya cukup. Ditutup dan diaduk sama ditutup. Dia akan keluarkan gas karena tentunya masih ada asam ya, tentunya masih ada asam. Berwarna pink juga. Kita butuh cek pH. Solusi udah berwarna biru ya, di 11 ya, 11,5 ya, bisa dilihat ya. Ya udah, dibilas pakai air biasa. Ya, dan dimasak sampai seluruh kompleks ini sudah larut. Ini sekarang udah berwarna biru ya, kompleks tersebut sudah larut ke dalam solusi. Kelihatan ada pengendapan di bawah yang tidak ikut larut. Dan kita ingin masak saja. Akan kembali lagi kalau sudah selesai dimasak.
berwarna biru ya. Akan kembali lagi setelah selesai dimasak. Jadi kita kembali lagi setelah sudah dimasak ya, akan menghasilkan solusi berwarna biru. Dan kita akan melanjut untuk proses saringan. Saya sudah menyediakan es batu lagi, dan kita akan tuangkan. Ini dibilas aja. Kayaknya berwarna biru ya. Biru pekat ya. Kayak navy blue. Sebelum nanti saya akan menambahkan HCl agar dapatkan pengendapan berwarna oranye, yaitu adalah proses terakhir sebelum saya melakukan penyaringan kembali yang terakhir. Setelah itu tinggal direduksikan jadi agak kompleks amonium palladium sekarang ini dengan HCl direduksikan jadi palladium bubuk warna hitam yang bisa langsung dilebur. Saya akan kembali lagi setelah sudah selesai penyaringan. Solusi ini lagi didinginkan. Ini di pH 11 ya. Seandainya ada logam pengotor akan nyangkut di pinggiran karena dia nggak akan larut ke dalam solusi yang berisi amonia. Kita lihat di sini tentunya ada pengotor ya. Yang dihasilkan dari proses tersebut. Oke, akan saya sambungkan kembali setelah proses penyaringan sudah selesai. Oke. Oke, tahap terakhir adalah untuk mengendapkan kembali lagi kompleks palladium ya yang sudah dihasilkan di sini dengan HCl. Oke, kita akan tuangkan HCl ke dalam solusi yang pekat sama amonia. Ya. Udah, cukup. Akan lihat pengedapan warna masih belum, contohnya masih belum. Ya udah, cukup.
akan menghasilkan penggendapan warna oranye. Sekarang ini seharusnya pH-nya di rendah di 0,3 ya. Ya udah. Sekarang ini akan dibilas dengan air. Ini harus dingin ya. Sebelum kita melakukan penyaringan ke lahir kalinya. Bawa saringan ini. Ini udah selesai ya. Solusi agak panas tadinya. Ya, oke. Sekarang kita akan melakukan penyaringan atau herbalika. Bisa dua aja nih, bukan dua aja saringannya. Maksudnya dua lapis. Bisa lihat ya, ada pengendapan warna oranye kuning. Ini adalah proses terlahir, yaitu amonia, palladium, HCl. Ini berkompleks sempak. Oke, kita akan melakukan penyaringan. Hati-hati ya. Kita lihat ya airnya. Jangan kita. Apa nih? Ada. Pasti ada. Tuh. Airnya berwarna hijau ya. Oh iya. Tuh. Nah. Ini ada tahap terakhir sebelum kami reduksikan agak jadi serbuk hitam sebelum kita lanjut ke peluburan. Bisa dilihat ya, airnya hijau. Dan di sini kita kumpulkan kompleks amonia palladium 4 HCl. Oke, akan kembali lagi setelah sudah disaringkan. Kita udah hasilkan pengendapan warna oranye, yaitu pembilasannya ini saya menggunakan HCl yang udah didinginkan. Tolong dituangin aja, bantu dituangin agar dibilaskan saja solusi tersebut. Ya nggak apa-apa, sedikit HCl dikit lagi. Kita lihat ya pengendapannya, pengendapan amonia palladium 4 HCl. Kasih dikit air juga nggak apa-apa. Ini airnya air dari ini, air dari ini.
Ini. Ya air itu. Yang ya udah. Oke, akan saya lanjuti setelah sudah selesai penyaringan. Pembilasan dengan HCl dengan air dingin ya. Masuk dari. Ya udah. Mau jadi ya? Hah? Ya udah. Ya udah. Cukup tuh. Baru buang aja deh ya, mau sini. Iya, buang aja. Palladium ini yang kita ingin dapatkan. Ini prosesnya tinggal direduksikan saja, maupun lakukan roasting di 500 sampai 600 derajat atau direduksi secara kimia. Saya akan sambungkan lagi setelah sudah selesai penyaringan. Oke, kita akan lanjut untuk sekarang reduksi secara kimia. Ambil ini, ya, kasih air aja biasa. Ya udah, yang penting direndamkan aja, mampu untuk direndamkan. Terus taruh sini. Ya, masukin itu kompleks. Satu saringan aja kayaknya, nggak usah dua kali ya. Kena nggak ya, saringan di belakangnya? Saya masih ada saringan. Ya udah, coba taruh sini. Masuk aja, pindah masukin. Hah? Iya, masukin sini. Terus dikasih palladium drop versi pertama ya, untuk mereduksi secara kimia. Ambil aja 1 atau 2 sendok, yang gede juga boleh. Ini perkiraan aja lah. Aduk dulu ya. Aduknya jangan pakai sendok ini, pakai sendok pakai gelas. Nah, ini tinggal dimasak aja agar seluruh serbuk palladium kompleks ini jadi warna hitam. Kalau masalah ini tambahin ini lagi berarti.
Ya kalau belum warna hitam. Jadi itu pada keluar. Nggak apa-apa, lama-lama akan diaduk juga. Ini kurang panas soalnya kita tadi pakai es ya. Dia akan memakan waktu untuk memanaskannya. Tambah 1 sendok lagi juga nggak apa-apa kayaknya. Ya udah. Enggak, jangan pakai pembilasan air biasa. Ya kita akan tinggalkan untuk dia masak. Kena es tadi jadi ini ya. Masih dingin kan? Ini baru memulai memanas sih. Oke, akan kita sambungin lagi setelah ini sudah direduksi secara kimia. Sudah memulai reduksi. Ada serbuk hitam ya, baru mulai. Sebenarnya gumpal ya. Iya, dia tumpah. Mereka nempelin Iya. air. Kalau dia kadar tinggi dan sama jenis, dia akan menggumpal. Dia naik ya. Jadi ngapain ya? Ini nggak apa, asal jangan Atasnya mulai udah mulai penuh. airnya kuning hilang tuh ya mulai ya. Ya. Airnya udah mulai menghijau dan mulai menghitam. Suruh naik. Siapin. Ini kelihatannya sudah itu Ini kosong ya, kosong. Ya ini selaka nih, tapi nggak apa-apa. Ini dibilas saja dengan air. Bilas saja dengan air ya. Tuh masih ada. Nah di sini.
Ya udah. Tapi kita akan tetap lanjuti ya. Saya tentunya tidak mengantisipasi ini. Saya pikir saya udah berikan ruangan ya. Dikit saja. Kecepatannya. Untungnya cuma tumpah sebagian di saringan. Ini ya udah. Taruh di sini aja, taruh di sini. Ya. Bisa dilihat ya, serbuknya jadi berwarna hitam. Airnya bening. Masih ada nih. Kan. Iya. Iya ada. Masa menit lagi. Tapi kita cari mungkin Mas ya. Tuh lihat ya. Ini tinggal disaringkan dan dileburkan. Sekarang dulu. Ini kecil aja dulu Mas. Iya ya, dikecilin aja dulu. Ini saya udah ya udah disaringkan. Sorry, diaduk aja. Lagi ya. Ini. Setelah saringannya direndemin agar seluruh solusinya sudah enggak. Saya juga bingung, reaksinya pelan. Jadi semakin tinggi makin naik. Ini kayak soda ya. Ini sudah nggak panas loh. Pegang deh. Ya oke, kita akan lanjut kembali setelah ini sudah disaringkan ya. Sebelum kita melakukan peluburan. Oke. Oke, ini lagi di proses penyaringan ya. Sebelum serbuknya dilebur. Airnya berwarna bening ya. Bening sekali. Kadar yang diestimasi atas proses tersebut adalah 99%, karena kita melakukan beberapa selektivitas yang hanya logam palladium aja yang bakal mengendap sama mengelarut. Dan saya akan lanjut dengan peluburannya. Terima kasih.